Shalom, Shalom, selamat siang semuanya. Mari siang hari ini saya mengajak kita semua yang sudah hadir di tempat ini, kita persiapkan hati kita, dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Karena keberadaan kita hari ini semua karena kasih dan anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kalau sampai detik ini hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Siang hari ini kami rindu bersama-sama menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Karena yang kami tahu di saat kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami peroleh damai sejahtera yang baru, sukacita, kekuatan yang baru yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kembalikan pujian ini. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kembalikan pujian ini. Terlalu banyak yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup. Engkau Bapa yang paling mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan sempurna nyata dalam hidupku, dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu ya Tuhan. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan. Oh Yesus, tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Hatiku takkan
bersyukur padamu Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, buat kasih dan setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, syukur Bapa, ku bersyukur. Kami bersyukur buat keberadaan kami sampai hari ini Tuhan. Semuanya tidak pernah lepas daripada kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Syukur, oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu ya Tuhan, buat kasih dan setiamu, buat penyertaanmu sepanjang hidup kami, tidak pernah lepas daripada pemeliharaanmu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau juru selamatku yang hidup, Engkau penolongku ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, besar anugerah-Mu ya Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, semuanya tidak pernah lepas daripada kasih dan setia-Mu. Meskipun tanpa kami sadari mungkin hati kami sudah jauh dari Engkau, tetapi Engkau selalu dekat dengan kami Bapa. Engkau mengerti setiap kehidupan hati kami. Engkau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam hatiku.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah padamu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan. Oh Yesus, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya, hanya Kau Tuhan. Ku percaya janji-Mu, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari yang percaya pada Tuhan nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, saudara. Katakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya, oh Kau sumber segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami berserah padamu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan salam kanan, kiri, muka, belakang. Katakan Tuhan Yesus selalu baik bagiku dan bagimu ya. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besar Tuhan, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Mari bersukacita karena Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Yesus Allah Bapa. Mari bersukacita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kembali nyanyikan pujian ini. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar Tuhan, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungan. Dia Allah bagi kita, Dia Allah bagi kita. Katakan sama-sama dengan penuh sukacita. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah. Terpujilah
terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada. Sebab Tuhan telah bangkit, Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama Yesus Allahku, Yesus Allah. Mari sekali lagi sama-sama katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, amin, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Oh, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, amin, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia selalu menjadi tempat sandaran hidup kita. Yang percaya berikan suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersuka cita karena Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Amin. Haleluya. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, amin, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang. Hanya di dalam nama-Nya, hanya di dalam kuasa-Nya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan. Amin. Lalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Amin. Dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya, di dalam kuasa-Nya, pasti tersedia kemenangan. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam nama Yesus, Dia sumber berpengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Hanya di dalam kuasa-Nya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namamu Tuhan. Sama-sama katakan hanya di dalam namamu Tuhan. Dalam namanya
ada pengharapan. Amin. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam Dia Yesus sumber pengharapan hidup kita, saudara. Amin. Di sepanjang saat dunia tidak memberikan harapan, Dia sumber pengharapan kita. Amin. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Amin, haleluya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, yang kami tahu Engkau sumber pengharapan hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami sehingga kami berada di tempat ini. Karena kami menyadari tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun kami alami kebaikan-Mu Tuhan. Ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja dalamku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Lebih dari kekuatanmu. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai lebih
lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurunku, kami tetap mengalami keajaiban-Mu. Ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, katakan, aku percaya bahwa selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan. Yang mengasihi-Mu Tuhan. Sekali lagi saudara, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi, aku percaya kepada-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu Tuhan. Nanti saudari Bella berdoa untuk firman Tuhan. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala apapun yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai hari ini, sampai detik ini kami masih ada. Ini semua karena Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa, dan juga hati yang mau menerima benih dari firman-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang akan keluar dari
mulut beliau Tuhan semuanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan ada pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan ibadah kami ini dari pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Saya undang sekali lagi kita berdiri sama-sama lagi ya. Berdiri dulu sama-sama ya. Oke. Ya, saya minta teman-teman bisa 2 bangku ke depan bisa maju. Ya, ayo maju semuanya ya. Dari yang depan sampai belakang ya. Ya, Jotam kasihan sendirian ya. Jotam maju. Oke, sini masih kosong nih baris kedua. Ayo maju. Ini baris kedua kosong. Iya, oke. Ya, saya rasa belum terlambat di hari yang ke-14 ini kita menginjakkan kaki di tahun yang baru ya. Tahun 2024 ya. Kalau zaman saya dulu masih SMP ya, tahun 9 berapa itu ya, bayangkan 2024 itu masih jauh banget kayaknya, ini masih tahun-tahun yang gimana ya lain ya. Tapi tanpa terasa sekarang kita mau gak mau ya, kita harus melalui hari demi hari dan bulan demi bulan, tahun demi tahun ya. Hari ini saya dan saudara bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan, bisa ada di tahun yang baru ini, tidak semua bisa melaluinya dengan baik. Ya, ada di antara kita yang mengawali tahun dengan sukacita, ya, kumpul dengan keluarga, masih bisa barbekyuan dan lain-lain. Ada juga di antara kita mungkin merasa awal tahun gak awal tahun sama aja, tetap di rumah, sendirian mungkin ya, gak merayakan dengan siapa-siapa. Itu tidak menjadi masalah teman-teman ya. Yang paling penting di sini, apa yang harus saya dan saudara lakukan di tahun yang baru ini. Banyak orang-orang biasanya mau mengawali tahun, itu membuat kiat-kiat, apa itu kiat-kiat ya? Rencana, komitmen yang baru di tahun yang baru ya. Keinginan di tahun yang baru, harapannya besok sekarang jadi kepala gudang misalkan begitu ya. Tahun baru ini aku kerjaku harus lebih sukses ya. Nggak hanya kepala gudang tapi kepala pabrik misalkan gitu. Dan seterusnya kita punya impian, punya harapan baik untuk pekerjaan, baik untuk orang tua, baik untuk keluarga kita, baik untuk masa depan kita. Saya percaya kita semua punya harapan yang baik. Saudara, sadar nggak kita bisa berencana, tetapi tanpa anugerah Tuhan, saya dan saudara hanya bisa berencana saja, tapi nggak akan bisa melalui dengan baik. Saat kita melakukan perencanaan dalam hidup ini, saudara tidak melibatkan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, saat kita melakukan perencanaan dalam hidup ini, tapi kita tidak melibatkan Tuhan, saudara baca ya dalam firman Tuhan. Orang yang tidak melibatkan Tuhan itu adalah orang yang menentang Tuhan. Orang yang melawan Tuhan. Yang merasa dirinya bisa, merasa dirinya sombong tanpa Tuhan. Aku bisa kok tanpa Tuhan. Buktinya aku sukses nih usahaku. Yang lain lihat, sungguh-sungguh sama Tuhan tapi lebih sukses aku. Bukan saudara. Ukuran penyertaan Tuhan tidak diukur dari kesuksesan saya dan saudara. Kesuksesan secara materi maksud saya ya. Tidak diukur dari itu saudara. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, siapa orang yang disertai Tuhan yang tidak mengalami proses kehidupan? Justru saat kita mengalami proses demi proses,
semakin meningkat. Sebetulnya Tuhan membawa kita dalam zona kekuatan. Yang harusnya kita zona nyaman, kita enak, kita merasa terlengah ya. Wes cukup sini, gereja ya ke gereja. Tapi kita nggak mengalami apa-apa dalam hidup ini. Satu hal saudara yang saya inginkan, saya juga, saudara juga. Tambah tahun, cara pikir kita, kerohanian kita harus tambah dewasa. Karena kita sudah bertambah tahun, kita juga tambah banyak waktu kan sudah kita berikan sama Tuhan. Coba kita introspeksi sejenak saudara. Apakah waktu yang kita berikan pada Tuhan ini membuat saya dan saudara lebih dewasa rohaninya. Cara pikirnya. Ya. Apa sama aja? Kalau sama aja berarti kita ibadah ini hanya aktivitas. Bukan pertemuan secara pribadi yang kita inginkan bertemu dengan Tuhan. Saudara, saya rindukan di tahun yang baru ini. Saya dan saudara mengintrospeksi diri kita. Siapa sih saya ini? Dan siapa sih Tuhan? Hal kecil saudara ya, hal kecil ya. Kita sudah merencanakan banyak hal dalam hidup ini. Tapi misalkan Tuhan kasih kita sakit, gak enak badan aja. Gak enak badan. Saudara bisa gak beraktivitas? Gak enak badan, sakit semua. Sampai masuk rumah sakit, mau gak mau saudara juga harus bed rest, betul? Itu menandakan kita ini sangat ringkih saudara. Ya, sangat ringkih kita ini. Sakit sedikit sudah gak bisa masuk. Ya, flu berat, ada beberapa orang yang sudah sampai loyo dan seterusnya. Kita ini lemah. Oleh karena itu di tahun 2024 dan seterusnya, kita memerlukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saat kita merenungkan penyertaan Tuhan, renungkan dengan baik. Siapa saya dan siapa Tuhan? Kita manusia yang ringkih ini, bisakah kita sombong berjalan sendiri tanpa Tuhan? Jawabannya pasti tidak bisa saudara. Mari saudara, siang hari ini kita belajar firman Tuhan sama-sama. Kita sering menyanyikan lagu penyertaan-Mu Tuhan. Tetapi pertanyaannya, pernah gak kita merasakan penyertaan Tuhan? Ternyata gak semua orang loh merasakan penyertaan Tuhan. Ya, orang bisa merasa kalau orang itu kenal. Orang bisa merasa penyertaan Tuhan kalau dia tuh dekat dengan Tuhan. Kalau gak pernah merasa dekat dengan Tuhan, dia gak akan pernah merasakan itu penyertaan Tuhan. Dan dia merasa itu kekuatannya sendiri. Saudara, siang hari ini saya ingin membandingkan ya. Penyertaan manusia dan penyertaan Tuhan. Ya. Mungkin tanpa kita sadari kita presentasinya masih cukup banyak. Kita mengandalkan manusia. Masih cukup banyak. Coba kita nanti telah baik-baik ya. Ya, saya rindu agak interaktif sedikit ya siang hari ini. Nanti nama yang saya panggil bisa ngambil kertas di situ ya. Supaya kita mudah mengerti ya. Hal ini yang saya dapatkan saudara ya. Saya rindu membagikan kepada kita semua. Bahwa saat kita mengandalkan Tuhan itu, siapa sih Tuhan itu? Dan siapa sih manusia itu ya. Sehingga kita kok lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Yang pertama saudara, kita membahas dulu manusia. Coba di sini ya, siapa dulu? Jotam ya, Jotam maju. Kita bahas dulu manusia. Bisa ambil itu di situ ya, satu ya. Dua pribadi ini yang kita bandingkan saudara. Ya, satu aja. Bisa maju ke depan. Sambil di bawah ya. Nanti saya tulis di situ kamu. Oke. Ya, yang pertama adalah manusia yang saya dan saudara andalkan ya. Manusia, saya singkat begini saudara ya. Coba saya ingin tahu, manusia siapa yang kita andalkan?
Bisa disebutkan saudara siapa biasanya? Orang tua, oke. Saya tulis di sini ya. Orang tua. Siapa lagi? Ya? Mama. Orang tua mama juga ya? Siapa? Atau saya salah dengar, sorry. Pasangan, oke. Pasangan ini bisa pacar, suami, istri, dan seterusnya ya. Siapa lagi? Teman atau sahabat? Teman. Oh ini kayaknya juga ditulis nih ya. Atau sahabat. Siapa lagi? Siapa? Ini harusnya ditulis saja. Coba siapa? Ini nih, singer-singer coba semua sini. Singer-singer ya, ayo. Atau kasihan ya, udah berdiri tadi ya, enggak usah wis ya. Maaf ya, kasihan. Ini aja, gerombolan si berat ini. Deretannya Theo, ayo maju yuk. Ayo Theo. Nah ini. Ayo. Semua yuk. 5 orang yuk. Ya yuk. Minta tolong ya, dibantu ya. Jadi kita ini sharing ya, yang sharing bukan hanya saya tapi teman-teman semua juga ya. Saya tulis satu-satu biar jelas ya. Oke, di sini tadi siapa? Orang tua ya. Orang tua, agak ke atas coba. Nah oke. Orang tua, sorry, jangan gerak ya. Orang tua, ini tadi pasangan ya. Siapa lagi teman-teman? Pasangan. Tadi teman atau sahabat? Teman atau sahabat. Siapa lagi? Ada lagi? Saudara lain ya sama teman sahabat ya. Oke, saudara. Agak naik. Ada lagi? Ada lagi? Geser. Siapa? Diri sendiri ya nggak apa-apa, tulis. Lagi siapa? Ada? Nggak apa-apa ya, latihan ya. Siapa? Ya dipegang gitu aja. Ada lagi? Teman, saudara. Pekerjaan mungkin, bos. Siapa? Rekan kerja sama dengan teman ya, apa? Mungkin pekerjaan kita boleh? Pekerjaan bisa jadi andalan nggak? Bisa ya. Yuk siapa lagi? Coba ini deretannya Hoki nih. Ayo Hoki. Hoki dulu deh. Hoki ayo. Lagi. Pekerjaan. Apalagi? Semakin banyak yang disebutkan semakin banyak yang kesini nanti ya. Semuanya di sini nanti. Pekerjaan. Apalagi yang biasanya saudara andalkan? Apa? Geser yuk. Ini tidak. Pekerjaan ya, ini termasuk bos dan seterusnya ya, pekerjaan. Apalagi? Uang, ya siapa lagi uang. Ya ini siapa? Javier, ayo. Ada lagi? Sudah? Sudah ya, uang, pekerjaan. Ada yang belum disebut di sini? Siapa? Ya ini termasuk saya masukkan ke teman atau sahabat ya. Ada lagi yang lain? Tidak apa-apa ya, oke. Sudah? Sinji? Maksudnya Sinji yang diandalkan gitu? Hah? Coba ya. Sudah ya? Coba kita sebutkan lagi, manusia yang biasa kita andalkan. Manusia ya kan, manusia terdiri dari orang tua, apa? Pasangan, terus teman-teman atau sahabat, terus saudara, terus diri sendiri, terus pekerjaan, terakhir uang. Ada lagi yang belum disebut? Sudah ya, ini yang biasa kita andalkan ya. Saya mau tanya sekarang saudara, satu-satu. Ini manusia ya, oke manusia secara keseluruhan.
Maju dulu. Orang tua. Nah, tenang ya. Tenang. Ini orang tua. Orang tua Alkitab katakan usianya saya berapa? Kalau kuat berapa tahun? 70 tahun. Kalau kuat. Siapa yang bisa jamin orang tuamu sampai 70 tahun? Ada yang jamin? Sampai 70? Artinya apa? Usia manusia tidak ada yang tahu. Sewaktu-waktu. Saya bilang penyertaannya sewaktu-waktu hilang. Keterbatasannya apa? Orang tua. Sakit. Betul ya? Sakit. Ya ini sama lah ya. Yang lain juga sama. Sakit. Apalagi? Selain usia, ini usia ya. Usia ya. Apa yang membatasi semuanya ini? Orang tua, pasangan, teman, maju juga ya semua. Teman, saudara, ini belum. Diri sendiri, ini kan manusia ini. Apa yang membatasi mereka? Coba bisa tampilin Desi. Manusia, nah ini ya, pacar, terus penyertaan manusia dibatasi oleh satu, waktu. Manusia, teman, sahabat, wes aku, wah kerap kak ambil sahabat iki, wes pokoknya aku mangan gak mangan deh, aku terus ada. Tapi waktu tidur gak? Temanmu tidur, ngantuk, wes 3 hari mau ajak begadang ya. Pasti gak 24 jam, saya jamin. Kayak Upin dan Ipin misalnya gitu ya. Wes kelet kayak perangko misalnya gitu. Tapi tetap aja namanya udah fisik. Kalau sudah waktu nggak mungkin bisa 24 jam. Maaf ya. Kalau sudah kebelet misalkan. Mosok nggak bisa ditunda. Pasti nggak akan bisa nolong kamu. Waktu. Penyertaan manusia itu dibatasi oleh waktu. Ya tadi ya usia. Ya waktu. Saya tulis di sini ya. Waktu. 2, usia tadi ya, terbatas sewaktu-waktu bisa nggak ada. Sewaktu-waktu bisa hilang. Ya. Pasanganmu hari ini ada, besok belum tentu ada. Bukan tentang waktu, mungkin kamu ditinggalkan, bisa jadi. Sudah kecewa sama kamu, bisa jadi. Terus apa lagi? Jarak. Ya, bisa jadi misalkan yang satu pergi kemana, yang satu di mana, jarak. Ya, rumahnya di mana, jarak juga. Gak selalu ada. Tempat tidur aja ada jaraknya, betul gak? Ada gak jaraknya? Ada kan ya? Kamar sini, kamar situ, saudara sakit, mau teriak bisa gak dengar. Ada jarak kalau kita mengandalkan manusia itu. Terus lagi? Ada lagi, kondisi bisa berubah. Sakit tidak bisa menemani. Ekonomi sulit, contoh siapa tadi ya? Ini. Contoh saudara yang kita andalkan ya. Saat mengalami ekonomi sulit dan segala macam, ini saya ngomong bantuan misalkan masalah ekonomi ya. Bisa jadi berubah. Gak bisa nolong kita, mundur. Gak bisa nolong ya. Teman sahabat 1-2 kali bisa mau nolong, yo tak koncoi, tak ewangi. Tapi ada batasnya. Ada satu titik dia nggak bisa nolong, mundur. Pasangan, bahkan suami istri, ya suami istri ya, yang menurut kita itu selalu ada pasti sama kita itu. Kenyataannya selalu ada, selalu mengerti. Ini pasangan, saya yakin 100%. Meskipun sudah 50 tahun pernikahan, pasti masih ada yang gak ngerti. Ternyata pasangan gugur juga ya. 2 orang ini adalah orang yang terdekat. Orang tua, pasangan, saudara, keluarga.
ternyata dari keterbatasan ini gugur juga, saudara. Pekerjaan. Wah, kalau sudah ini kesini. Pekerjaan, ini uang sama pekerjaan ini, diri sendiri juga. Oh ya, terakhir diri sendiri. Diri sendiri. Kita mengandalkan kita. Kita mengandalkan kita sendiri. Aku hebat, canggih aku. Kayak misalkan saya marketing. Aku bisa dapat order yang besar. Aku pinter ngelobi orang. Tapi apakah benar itu bisa kita andalkan? Ada kekosongan dalam hidup kita. Secara materi mungkin kita bisa dapat. Materi bisa dapat. Tapi apakah itu semata-mata kebutuhan manusia? Hanya uang, materi, keberhasilan. Seberapa banyak orang yang berhasil materinya banyak dalam hidupnya. Tapi larinya ke narkoba. Butuh pengakuan orang lain. Ya, butuh teman. Butuh sahabat. Dan seterusnya. Terlebih pasti dia butuh pertolongan dari yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Diri sendiri ada batasnya. Mundur, bisa sakit juga, bisa banyak keterbatasan, bisa kecewa dengan diri sendiri dan seterusnya. Pekerjaan, sewaktu-waktu bisa hilang gak? Oh enggak kak, aku sudah kontrak mati ini dengan pabrik ini. Oke, kontrak mati ya. Artinya kerjaan ini terus ada dalam kehidupan kita. Kita kerja. Tapi kalau kita kerja, diri sendiri tadi, pasti apa? Sakit, bosen, apa lagi? Karena usia gak mungkin kerja terus. Pasti pabrik ya cari orang yang fresh graduate kan. Mungkin saat saudara menguntungkan perusahaan itu saudara diagung-agungkan. Wah luar biasa ya kamu ya, dikasih komisi dan seterusnya. Tapi kalau sudah karena usia, semakin usia itu kita sudah gak brilian lagi bisa jadi kan cara pikir kita. Pekerjaan pun bisa hilang, diganti oleh fresh graduate. Setiap 6 bulan selalu ada fresh graduate. Kita kalau enggak fresh juga pikirannya kita, terkikis kita yang sudah usia. Betul? Banyak orang yang butuh kerja. Kalau kita enggak mau kerja, enggak mau berusaha, rajin berusaha mengandalkan Tuhan, kita enggak ada siapa-siapa. Kita enggak akan dapat kerja. Betul saudara? Kita mau mengandalkan siapa? Mau enggak mau kita harus mandiri. Ya. Yang berikutnya uang. Nah ini. Uang, kerja, nabung, ya, wis terkumpul. Uang buat beli apa sih? Beli apa coba? HP ya, anak-anak muda sekarang lah. Kalau nggak punya HP duluan, bukan yang lain ya. Yang penting punya HP ya. Meskipun nggak ada internet gampang ya. HP, apa lagi? Laptop atau motor? Rumah, oke ya. Rumah, motor, mungkin kepingin beli motor ya. Apa? Kendaraan sudah ya. Mobil ya. Rumah, tadi apa lagi? Makan. Wes, bisa makan-makan kak. Yo minum yo. Yo, keserten ya kalau nggak makan ya. Oke, apa lagi? Buat beli apa? Ya makan, minum sama cemilan ya. Apa lagi? Baju, celana, wes pokoknya ini lain-lain ya. Apa ini? Semua yang dipakai lah ya, pakaian gitu ya termasuk ya. Apa lagi? Sudah? Perhiasan, oke. Uang beli kekuasaan ya, wah luar biasa ini politik ini. Oke kekuasaan ya. Kekuasaan, kamu mau kamu? Kekuasaan, apa lagi? Healing. Udah? Nah, coba saya mau tanya. Ada yang sudah punya perhiasan? Pasti ada yang punya ya. Pernah healing? Pernah ya. Punya rumah? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Punya HP? Sudah.
Motor ada yang sudah punya, mobil mungkin ada yang sudah punya, makan minum kita semua mungkin dari antara sekian ini, anggaplah 90% sudah pernah kita miliki misalnya gitu ya. Nah, kenyataannya masih kurang nggak? Kurang nggak? Masih. Oh, sing kurang. Tak tulis lagi. Ada nggak? Sudah punya HP? Dulu terbaru loh, Samsung apa? Masih lagi. Ada yang baru lagi. Sudah punya rumah? Waduh, kayaknya aku seneng Kak punya rumah ini. Meskipun 2 kamar nggak apa-apa. Sudah punya 2 kamar, ingin 3 kamar pindah. Motor Matic ini cukup Kak, Mio yang lama sudah cukup, wes seneng aku pasti. Sudah punya Mio, ingin punya NMAX dan seterusnya. Artinya apa? Uang yang kita miliki ini nggak akan bisa membuat saya puas. Manusia kalau nggak puas, hatinya itu nggak seneng, kurang bahagia. Seneng ya, seneng. Bahagia dengan sukacita itu beda saudara ya. Orang bisa seneng bahagia dengan uang. Karena uang bisa membeli kekuasaan, bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa membeli apa yang kita butuhkan dalam arti kebutuhan jasmani ya. Tanpa uang kita ya pusing ya. Tapi sekali lagi, saya ini begini saudara, saya ingin mengajak kita ini melihat mana yang prioriti utama dalam hidup ini yang patut saya dan saudara andalkan. Karena ini akan hilang dan lenyap. Saya lupa berapa waktu ini ya. Oke, terima kasih teman-teman bisa kembali ya. Bisa diletakkan di kursi coklat. Terima kasih banyak ya. Oke. Saya lupa, saya pernah melihat di YouTube ya. Saya rasa banyak cerita yang lain mungkin ya, bukan hanya seperti yang saya lihat ini. Salah seorang yang sukses, bahkan mungkin pemain film ya kalau nggak salah ya, yang ditemukan bunuh diri di mobil. Orang Korea ya kalau nggak salah ya, salah satunya baru-baru ini ya. Dan artinya apa saudara? Kesuksesan yang dimiliki itu kan pasti salah satunya kan uang toh. Ternyata uang tidak bisa memuaskan batinia seseorang. Uang bisa memberikan kita kesenangan, kepuasan, kita bisa punya HP terbaru, rumah terbaru, motor terbaru, puas. Clear? Enggak. Saudara di kamar sendirian banyak masalah yang lain yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Saudara akan bingung, takut, dan seterusnya. Kalau sudah perang terjadi dalam dunia ini, saudara juga akan bingung. Dan seterusnya. Berikutnya, kita bandingkan tadi manusia, sekarang Tuhan. Desi lanjut ya. Ya. Sekarang Tuhan. Dimulai dari 1. Ya, kita buka dulu Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Oh sorry, ayat yang ke-15. Sebentar. Oke, 16 betul. 16 ya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 139 ayat 16. 1, 2, dan 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, selanjutnya. Bisa Robi, Vanto bisa maju depan. Ya. Sekarang kita bahas tentang penyertaan Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 16 ini Tuhan itu memperhatikan hidup saya dan saudara mulai dari bakal anak. Kalau saya baca di Google ya salah satunya ya. Kita ini belum terbentuk, masih bakal, belum terbentuk manusia maksudnya ya bayi ya. Masih bakal anak
Firman Tuhan katakan Tuhan tuh melihat, mataku melihat. Tuhan tuh melihat saya dan saudara, memperhatikan kita waktu kita masih bakal anak. Kalau manusia memperhatikan kita waktu kita lahir, baby, kecil, mungil diperhatikan. Tapi Tuhan memperhatikannya sebelum manusia perhatikan. Kita masih bakal anak itu Tuhan tahu. Ya. Yang kedua, coba kita baca ya. Yang kedua, Desi, lanjut. Dalam kandungan, Mazmur 139 ayat 13-14. Coba salah seorang bisa bacakan dengan keras, yang suaranya keras. Ya, Jotam boleh, ya Angel, oke Angel. Ya. Ya, tadi yang pertama adalah bakal anak. Sorry, Robi, sini Robi. Yang pertama ini bakal anak ya. Belum jadi masih bakal anak, Tuhan matanya sudah tertuju kepada kita. Satu poin ini, penyertaan Tuhan sudah melebihi manusia, betul? Manusia itu baru bisa ngelihat kita kalau kita sudah lahir. Tuhan tidak. Sebelum saya dan saudara jadi, mata Tuhan itu sudah tahu kita ini bakal anak, besok jadi namanya Yoni dan seterusnya. Ini Tuhan bakal anak. Yang kedua, dalam kandungan. Saat saya dan saudara dalam kandungan, Tuhan itu tahu. Mau saudara, mohon maaf ya, anak yang gak diinginkan, yang balik-balik mau digugurkan, tapi toh nyatanya lahir, itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan gak sertai, saudara gak akan lahir. Mau kita anak tertolak segimanapun, tapi nyatanya lahir. Ingat selalu, saya dan saudara dikasihi Tuhan. Sampai detik ini kita ada, karena Tuhan memperhatikan dari bakal anak, kandungan, terus lagi yang ketiga, masa tua, Yesaya 46 ayat 4. Coba kita baca. Siapa ini? Saudaranya Angel, siapa namanya? Korel, tolong baca Korel. Korel atau Cornel? Cornel. Bukan, Yesaya 46 ayat 4. Minta tolong Henry ke depan, Henry ya, bawa satu ya. Ya. Ya, tadi yang ketiga apa? Dari bakal anak, kandungan, lahir, sampai masa tua. Saya ingin ayat yang ke Yesaya ini, yang Yesaya kita baca sama-sama lagi ya. Coba bisa dibantu tampilkan ya. Yesaya 46 ayat 4, Desi, tolong. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, tadi yang pertama manusia tadi, pekerjaan, rumah, dan seterusnya. Itu bicara tentang masa tua, betul? Kita nggak mungkin kuat kerja terus. Kita harus punya investasi dan seterusnya. Punya tabungan, harapannya di masa tua kita bisa tenang. Pertanyaannya, seberapa yakin kita bisa mempersiapkan masa tua kita? Kita nggak tahu loh yang terjadi apa ke depan. Keadaan bisa mudah berubah.
di luar prediksi kita. Sepandai-pandainya kita memprediksi sesuatu, semuanya bisa berubah sewaktu-waktu. Mungkin kita sekarang bisa ketawa, bisa gak khawatir, merasa semuanya beres. Ingat saudara, semuanya itu bisa berubah loh. Saat problem terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, itu kesempatan saya dan saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenal siapa Tuhan dan siapa saya. Saya ulangi saudara ya. Saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, itu kesempatan saya dan saudara mengenal siapa saya dan siapa Tuhan. Orang bisa mengukur kemampuannya saat kita mengalami masalah, betul? Masalah A, oh aku mampu masih menghadapinya. Masalah B, C, semakin berat. Ternyata aku ini juga gak mampu banget ya. Ternyata aku ini juga terbatas ya. Kita harus kenal siapa saya. Sehingga kita dapat memanggil dan kita dapat berseru kepada Tuhan. Orang kalau gak sadar siapa dirinya, gak akan berseru sama Tuhan. Percaya. Dia akan merasa diriku masih bisa. Diriku masih mampu. Diriku masih hebat. Tapi kalau dia sudah menyadari bahwa keterbatasan di hidupnya ini, dia akan membutuhkan satu pribadi, yaitu Tuhan. Bukan manusia yang tadi itu. Orang tua, saudara, semuanya bisa hilang. Terbatas. Kasih manusia terbatas. Orang dunia bilang justru orang tua kasih ibu sepanjang masa, ya. Hari-hari ini kita dengar banyak sekali ibu yang membunuh anaknya. Mohon maaf ya, bahasa paling muantep bahasa Jawa itu, edan. Betul enggak? Orang tua bunuh anaknya, ini luar biasa. Yang harusnya tadi kita andalkan yang pertama, betul enggak? Tapi manusia bisa berubah, saudara. Pikirannya, psikologisnya bisa terganggu. Tapi psikologis Tuhan tidak bisa diganggu. Kita gak bisa mengukur ukuran Tuhan dengan psikologis manusia, cara pikir manusia. Emang kita yang nolong orang itu mut-mutan. Tuhan gak mut-mutan, saudara. Tuhan sertai saya dan saudara. Tidak hanya bakal anak, kandungan. Kalau mau lebih dalam lagi, Tuhan hadir bagi saya dan saudara. Bukan saat saudara benar, tapi saat kita berdosa di hadapan Tuhan. Siapa yang mau, saudara? Kita aja kalau ada orang yang bertobat, yang sudah ngomong sendiri ya, di antara kita aja. Kalau kita sudah tahu si A, si B tahu dosanya, kita aja cenderung menghindar kok, bukan support, betul nggak? Tapi Tuhan tidak. Itu bukti kasih Tuhan buat saya dan saudara. Dia hadir saat saudara banyak kurangnya, banyak dosanya. Itu Tuhan. Tidak bisa diukur penyertaannya, cara pikirnya dengan akal manusia. Bakal anak dari kita kandungan, masa tua, Tuhan sertai. Berhenti sampai di sini? Sudah? Tidak, yang terakhir. Coba yang keempat. Sampai kekekalan. Kita baca ya. Yeremia 31 ayat 3. Ya, minta tolong Matthew, Matt. Satu kertas lagi yang terakhir ya. Coba kita baca ya. Yeremia 31 ayat 3 dulu. Ya, kita baca sama-sama ya. Bisa lihat depan aja kalau yang enggak bawa. Ya, 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan. Itu sebabnya aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Lanjut langsung. Yohanes 3 ayat 16. Sini Matthew. Geser sana ya. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, dan 3. Karena
Iya. Tuhan menyertai saya dan saudara sampai kekekalan. Ya, lanjut dulu lagi ya. Tuhan menyertai kita sampai kekekalan. Dari bakal anak kandungan masa tua, kasih yang kekal. 2 titik ini, kekal, bakal anak. Ini, terima kasih, mundur dulu 2 orang. Makasih ya, Robi, Henry. Ini ya. 2 titik ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Betul saudara ya? Ini bakal anak manusia nggak bisa. Intervensi nggak bisa. Oh bisa Pak, intervensi. Waktu masih dalam kandungan, manusia bisa ngelihat USG, 4G. Bisa, dikasih susu dan lain-lain. Tapi apakah bisa mengontrol yang terjadi di dalam kandungan? Nggak bisa. Apalagi berbicara tentang kekekalan, tidak bisa. Karena manusia pada dasarnya tidak kekal. Tapi Tuhan sudah titipkan benih kekekalan itu buat hati dan pikiran kita. Betul nggak? Orang kalau kaya ingin yang kayanya kekal gitu ya. Kalau sehat ingin sehat terus. Itu namanya Tuhan sudah menitipkan kekekalan itu dalam pikiran kita. Makanya kita ingin kekal. Baterai habis, yo. Kadang saya gitu jengkel. Waduh baterainya habis. Ingin kalau bisa itu baterai itu 100% terus gitu loh, kekal. Itu manusia. Sepatu gitu, inginnya gak jebol-jebol, bagus terus. Itu manusia. Tapi kenyataannya gak bisa, gak ada yang kekal. Tapi Tuhan menyertai saya dan saudara dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal, yang gak bisa didapatkan dari manusia yang tadi awal maju. Semuanya terbatas. Terima kasih. Tapi saudara, kita sudah tahu ya perbandingannya. Saya mau tanya, saudara ingin disertai manusia atau Tuhan? Saya pertanyaan lagi, saudara ingin dikasih manusia atau Tuhan? Saudara ingin mengandalkan manusia atau Tuhan? Tapi, next stage, coba. Semoga pas ya waktunya ya Tuhan tolong ya. Kenyataannya, manusia melepaskan diri dari Tuhan dan lebih percaya kepada pikirannya sendiri dan kata orang lain dan seterusnya. Kita sudah tahu dan dengar perbandingannya manusia dan Tuhan. Tetapi anehnya, kenyataannya, karena mungkin Tuhan itu menurut kita nggak terlihat, tapi penyertaannya bisa kita rasakan, kita lebih memilih melepaskan diri dari Tuhan. Bahkan mohon maaf, Kak, aku di gereja gak punya pasangan hidup Kak. Yus itu aja temanku. Pas ketemu di luar ada pasangan yang beda iman. Kita sudah, iya wis iki apik Kak wongnya Kak. Perhatian loh mbak aku. Di gereja loh gak ada yang nanya, ya aku sudah makan belum. Ini tanya terus setiap hari. Oh ya mungkin petugas restoran misalnya gitu. Kerjanya. Ya. Ini baik Kak. Hari-hari ini saudara, arek milenial bahasa saya ya, yang jarang sosialisasi mungkin, bahasanya begitu di dunia ini ya. Karena HP dan seterusnya sejak pandemi ya. Begitu diperhatikan sedikit tuh sudah mudah jatuh hati. Mudah sekali jatuh hati. Dan tidak jarang mudah sekali melepaskan diri dari Tuhan. Karena dia merasa tadi itu yang awal ya, pasangan ini bisa membahagiakan aku ini. Tapi nyatanya bisa? Tak bisa. Kecewa saudara. Awalnya sepertinya manis kayak madu. Seneng aku ini pasti, bahagia pasti aku. Coba jalani. Firman Tuhan sudah jelas katakan, gelap dan terang gak bisa jadi satu. Kita aja yang seiman bisa banyak gesekan. Apalagi yang krusial, yang mendasar. Tentang juru selamat. Kita harus punya komitmen yang tidak tergoyahkan. Berdoalah bagi kita yang ingin punya pasangan. Tuhan tolong pertemukan. Oleh karena itu saya rindu ya. Mungkin kita beberapa waktu lalu saya udah ngomong sama Angel. Kita bangun komunitas dengan gereja yang lain.
Mungkin retreat bersama dengan gereja yang lain. Mungkin Natal bersama, tukar mimbar. Supaya apa sih? Kita punya komunitas yang lebih besar dari ini. Lebih baik. Ya, bukan berarti tujuannya semata-mata untuk cari pasangan, bukan. Tapi apa salahnya kita membangun komunitas sehingga arahnya juga ke sana nantinya. Kalau kita nggak punya komunitas, bagaimana kita bisa punya kenal teman-teman yang seiman lainnya. Karena saat-saat ini jarang, ya nggak kayak dulu ya. Lanjut saudara, yang terakhir. Ya, ini betul-betul paling akhir ya. Langsung saja, Amos 5 ayat 4. Ya ini ada 3 ayat, keluarin semua Des. Ya. Nggak tahu ini bahasa Inggrisnya betul apa enggak Mbak Anis ya? Salah ya? Betul ya? With God I will live. Ya bersama Tuhan aku pasti hidup. Amos 5 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama ya. Tolong dibantu, dibuka. Amos 5 ayat 4. 1, 2, dan 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Mari kita berdiri sama-sama. Pemain musik, silakan. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Carilah aku. Teman-teman, di tahun yang baru ini, saya nggak tahu apa yang membuat saya dan saudara mati dalam hal ini. Bukan mati secara fisik, tapi mungkin semangatmu sudah mati. Mungkin keharmonisan dalam keluargamu amburadul. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah nggak punya keluarga. Mungkin pekerjaanmu sudah nggak hidup lagi. Sudah mau di PHK, bahkan sudah di PHK. Sudah nggak ada kerja, bingung. Semuanya bisa mati sewaktu-waktu. Orang tua yang kita andalkan untuk bisa membiayai sekolah, bisa membimbing kita, ngasih nasihat kita, nggak ada. Itu namanya mati. Banyak hal yang bisa membuat saya dan saudara mati. Tetapi firman Tuhan sekali lagi, penyertaanmu membuatku hidup. Penyertaan Tuhan saja yang membuat saya dan saudara bisa hidup meskipun secara manusia mati. Manusia yang tadi kita tulis di depan tadi, mereka semuanya bisa memberikan kesenangan, kebahagiaan, tapi tidak bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan katakan apa? Penyertaan Tuhan itu memberikan damai sejahtera bahkan di tengah badai kehidupan. Ini bedanya saudara. Uang pekerjaan tadi memberikan kesenangan di tengah-tengah kesenangan. Saat badai hidup ada, mereka semua tidak akan bisa memberikan kita kesenangan. Bahkan bisa hilang loh. Tetapi penyertaan Tuhan bukan hanya saat kita di kandungan. Sampai masa tua, aku tetap dia. Firman Tuhan katakan apa? Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Itu artinya Tuhan ingin menunjukkan, mengingatkan saya dan saudara. Kasih Tuhan itu tetap sama. Gak berubah. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mut-mutan. Hari ini mut nolong, besok gak mut. Enggak. Itu manusia saudara. Oleh karena itu siang hari ini saya dan saudara diingatkan kembali. Kita perlu penyertaan Tuhan. Ingat selalu ayat ini. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Saat orang lain bisa menjauh dari kita. Saat kamu susah sendirian di rumah. Ingat ayat ini, kata-kata ini. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Seburuk apapun keadaan kita, saat kita cari Tuhan, Tuhan itu bisa pulihkan apa yang berantakan. Apa yang Tuhan gak bisa? Dari yang gak ada aja Tuhan bisa. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan ini saudara. Engkau baik Tuhan. Bila aku buka mataku. Renungkan sejenak saudara.
sadari siapa kita semua, siapa saya, sehingga aku lebih mengandalkan kekuatanku dari Tuhan. Ternyata aku terbatas ya. Saudaraku terbatas, orang tuaku terbatas, pekerjaanku terbatas, uangku terbatas. Semuanya bisa hilang sewaktu-waktu. Tapi siang hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara di tahun yang baru, penyertaan Tuhan membuat saya dan saudara tetap hidup, bahkan di tengah badai kehidupan ini. Karena Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa sama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Siapapun manusia yang kita andalkan, semuanya terbatas saudara. Katakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan, aku perlu selalu penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu membuatku hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami bersyukur jikalau siang ini, di tahun yang baru ini, Tuhan ingatkan kembali kepada setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini, agar kami mengutamakan Tuhan, agar kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan. Tuhan, kami tahu pribadi-Mu saja cukup bagi kami, menyertai hidup kami. Setiap langkah kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu bagi kami.
Engkau tidak pernah bosan untuk menopang hidup kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir, bahkan setiap kami yang di rumah malam hari ini, saat kami berseru kepadamu, Engkau yang membuat segala sesuatunya yang mati jadi hidup. Tidak mungkin jadi mungkin, sulit jadi bisa. Saat kami bersama denganmu Tuhan, karena kami tidak menggunakan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Bukan kuatan gagah kami sekali lagi Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu semata. Kami bisa melakukan ini dan itu, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, di tahun baru dan seterusnya kami butuh selalu penyertaan-Mu. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami mampu melalui segala perkara. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami, keluarga kami, masa depan kami. Kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur dan berterima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami butuh selalu perlindungan dari Tuhan, menyertai. Kemanapun kami melangkah, kami jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati.